Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pemirsa semuanya. Dalam kesempatan ini saya selaku pemilik batik tulis lasem akan menerangkan bagaimana caranya membuat batik tulis lasem. Pertama saya akan mengenalkan nama saya Triyono, pemilik batik tulis lasem yang beralamatkan di Desa Sendang Asri, RT 1 RW 1 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saya menjadi pengrajin batik tulis lasem semenjak tahun 2001. Berarti kalau sampai sekarang saya menjadi pengrajin tulis lasem selama 15 tahun. Awal mulanya saya tertarik untuk membuat batik tulis lasem yaitu karena batik merupakan budaya bangsa Indonesia yang patut untuk dilestarikan dan dipergunakan setiap hari demi kebesaran bangsa Indonesia ini. Dalam pembuatan batik tulis lasem pertama adalah menentukan ukuran kain. Kalau ukuran kain prima biasanya panjangnya 235 cm atau 2,35 meter, lebarnya 110 cm. Untuk batik primis ukurannya panjangnya 2,4 meter, lebarnya 1,15 meter. Dalam posisi kain masih putih yaitu yang biasa disebut mori. Itu proses pertama yaitu pembatikan. Kenapa batik tulis? Kenapa batik lasem disebut dengan batik tulis? Karena dalam pembuatannya itu memakai alat canting yang diisi dengan malam atau lilin yang sudah dilelehkan dengan air panas, sehingga di situ terlihat seperti orang menulis. Dengan alat canting tadi kita memasukkan pola-pola di dalam kain atau cantingan-cantingan di dalam kain dengan alat canting. Untuk mahal tidaknya suatu batik itu tergantung diantaranya satu, karena kualitas bahannya, dua, karena banyaknya warnanya, tiga, karena halusnya cantingannya. Semakin halus cantingannya, semakin rumit pengerjaannya. Semakin rumit pengerjaannya, maka semakin mahal juga harganya. Setelah proses pembatikan, maka masuk dalam proses pemopokan. Di dalam suatu kain sudah terdapat badian dan motif atau pola batik. Di situ kita harus bisa jeli-jeli untuk menentukan warna. Kombinasi warna di situ menentukan keindahan batik yang akan dibuat. Kita harus menentukan warna. Yang ini, misalkan yang ini dipakai untuk biru, yang ini merah, yang ini kuning. Untuk proses pertama yaitu pemopokan, di mana di situ dipopot biar warnanya tidak masuk semuanya. Dipilih-pilih. Terus setelah proses pemopokan maka masuk proses pewarnaan pertama. Proses pewarnaan pertama kembali lagi proses pemopokan yang kedua. Setelah proses pemopokan yang kedua maka kembali lagi proses pewarnaan lagi. Di situ tergantung kita menentukan berapa warna pada kain tersebut, pada motif batik tersebut. Semakin banyak warnanya maka semakin banyak pula prosesnya. Setelah proses pewarnaan dan pemopokan selesai, maka untuk langkah yang terakhir yaitu proses penglorotan. Di sini kain yang sudah dicanting, diwarna dan dipopok malam dimasukkan ke dalam air panas, air yang mendidih yang dibakar dengan api. Di situ kain diaduk-aduk biar malam atau lilinnya leleh di air. Setelah itu lalu dibersihkan, dimasukkan ke dalam bak air
dengan tujuan untuk membersihkan sisa-sisa lilin yang masih tertempel di air. Setelah di air baru dicuci sampai bersih dan dikeringkan di terik sinar matahari. Setelah diterik sinar matahari, maka kain sudah selesai dan siap untuk dipasarkan. Sekian penjelasan dari saya selaku pemilik batik tulis Lasem Naga Emas. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.